Bisa dapat apapun. Jadi persatuan mama Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin yasin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية.
kita terlebih dahulu tidak pernah bosan-bosan untuk mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih sehat, masih bisa berkumpul di majelis dalam rangka tauhid ini. Semoga dengan bimbingan hidayah Allah Ta'ala kita bisa dengan mudah menyimak apa-apa yang saya sampaikan, termasuk saya sendiri. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Allah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Di sini seperti yang saya sampaikan, jadi apa-apa yang disampaikan bukan hanya sekadar umum sebagai tradisi, sebagai hiasan, gitu, sebagai pelengkap kita mengadakan pengajian, karena tidak ingin disebut orang yang tidak takwa dan lain sebagainya. Tapi di sini kita bukan mengejar target seperti dalam pendidikan sekolah, pesantren. Kita harus mengejar target, harus hafal kitab ini, harus hafal kitab anu dan lain sebagainya. Tapi di sini kita harus fokus salah satu fondasi yang benar-benar kita harus menguasai fondasi ini, karena tanpa fondasi ini tentu kita akan merasa kesulitan. Kesulitan bukan berarti hafalan. Kalau hafalan sangat mudah, kitab-kitab banyak, apa yang saya sampaikan pasti didengar, setelah didengar pasti tahu dan paham, bisa jadi paham, tapi tidak bisa dipastikan paham di sini akan bisa dengan mudah untuk mempraktekannya. Nah, di sini kita bareng-bareng untuk supaya kita tergiring oleh Allah Ta'ala dengan kekuatan iman di dalam qulub kita semua, dan dengan bimbingan hidayah Allah Ta'ala, dengan taufiknya, dengan mudah kita untuk mengamalkannya apa-apa yang saya sampaikan di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi sudah beberapa kali saya sampaikan, mungkin itu udah lama. Jadi di sini Allah merintahkan kepada umat manusia, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi Allah menyeru, memerintahkan kepada umat manusia, kita tergolong manusia atau hewan. Nah, kalau kita merasa manusia, maka ada perintah Allah Ta'ala gitu, kepada kita sebagai manusia untuk berbakti, mengabdi, menyembah, beribadah gitu, kepada Tuhanmu. Tuhanmu. Jadi itu Allah memerintahkan kepada kita semua, kepada Tuhanmu. Jadi Allah menciptakan ini, ada bumi, langit dan lain sebagainya dan isinya. Nah, ini dalam hal ini adalah tentang ketauhidan yang paling mendalam. Tentunya kalau kita bisa memahami ini semua, kita manfaatkan untuk bisa menyimak, untuk bisa mengamalkan, memahami dengan sedalam-dalamnya bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan kamu, yaitu kepada kita yang sudah menciptakan kamu. Itu artinya Allah yang mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik, yang mulia. Artinya kembali kepada Tuhan Allah yang Maha Rahman Rahim. Artinya Sang Rahman Rahim menyeru atau yang sudah menciptakan di dalam diri kita ada sifat-sifat kasih sayang. Nah, Allah merintahkan beribadalah, mengabdilah kepada Tuhanmu yang Maha Kasih Sayang, yang sudah menciptakanmu sifat kasih sayang yang ada di dalam dirimu, maka mengabdilah kepada Sang Kasih Sayang itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbuat kasih sayang terhadap siapapun sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan yang Maha Welas Kasih, yang Maha Penuh Kasih Sayang. Ini yang saya sampaikan bukan secara global bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan bumi dan langit dan seisinya dan lain sebagainya. Jadi di dalam hal ini saya jelaskan tentang yang ada di dalam kalbu kita, tentang ketauhidan yang paling mendalam. Kalau kita sudah memahami itu semua, insya Allah, dan bahkan bisa diandalkan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita pelajari akan hikmah, akan benar-benar kita menikmatinya dengan penuh keimanan itu, dengan ketaatan yang tinggi, maka kita mengamalkan itu semua.
karena kita sudah diberikan Allah Ta'ala pemahaman yang kuat. Jadi di sini khusus di dalam kolbu kita. Jadi Allah tadi menyuruh jadi bertahap-tahap, tapi saya arahkan untuk di dalam kolbu kita sendiri. Jadi bukan sampai ke zohiriyah, bumi dan langitnya dan seksinya dan hewan dan lain sebagainya, tapi ini khusus di dalam kolbu kita semua. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk supaya mengabdi, supaya ibadah kepada Tuhan kamu yang maha kasih sayang, kepada Tuhan kamu yang maha pemberi Allah, kepada Tuhan kamu yang maha penolong, bahwa di dalam diri kamu itu sudah diciptakan oleh Tuhan kamu yang sudah menciptakan, yaitu sifat-sifat Asmaul Husna itu tadi. Nah, setelah kita memahami, kita melihat, kita meraba di dalam diri kita ini ada tidak sifat-sifat itu tadi Asmaul Husna. Artinya begini, ada sifat-sifat kasih sayang, ada yang maha kasih sayang. Kalau yang maha kasih sayang itu Allah Ta'ala menciptakan sifat-sifat Asmaul Husna, sifat-sifat nama yang mulia. Sifat yang mulia itu menciptakan di dalam kolbu kita semua, yaitu sifat-sifat kasih sayang. Nah, kalau sudah dibentuk, sudah diciptakan di dalam dada kita disarankan untuk mengabdi dan perdalam lagi, itu kepada surat Toha ayat 14 yang udah bilang masyaallah. Ini perjalanannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, di situ menegaskan Allah Ta'ala itu innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. Kata siapa? Kata Sang Rahman, kata Sang Rahim, kata Sang Al-Malik, kata Sang Al-Qudus dan seterusnya. Kata Sang Rahman Ar-Rahim, sesungguhnya saya ini Allah yang maha penuh kasih sayang. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Siapa aku ini? Akulah Sang Rahman, Sang Rahim, Sang Al-Malik dan seterusnya. Fa'budni, maka beribadahlah, maka mengabdilah kepadaku. Siapa aku ini yang mengatakan itu? Akulah Sang Rahman, Sang Rahim, Sang Al-Malik dan jadi ini menyambung kepada yang tadi. Nah, dan ini ditegaskan pula wa aqimi sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk eling, untuk ingat kepadaku. Kata siapa? Kata Sang Rahman, Sang Rahim, Sang Al-Malik, Sang Al-Qudus dan selanjutnya. Jadi seperti tadi di Al-Baqarah ayat 21, Allah memerintahkan kepada umat manusia, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi untuk supaya mengabdi itu kepada Tuhan kamu, kata Allah yang sudah menciptakanmu, sifat kasih sayang, sifat Al-Malik, sifat Al-Qudus, sifat gitu. Mengabdilah kepada Tuhan kamu. Dan Allah menciptakan pula sebelum kita, supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang takwa. Takwa kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang mana? Yang maha apa? Yang maha penuh kasih sayang, yang maha kuasa, yang maha suci dari kekurangan dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah paham di sini, pasti enak. Pasti yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan ibadah itu semata-mata karena taat kepada Allah Ta'ala. Bukan karena diperintahkan, karena munculnya di dalam hati kita ini tergerak untuk mengabdi kepada siapa? Kepada Sang Maha. Itu dalam Asmaul Husna-Nya. Pesanannya yaitu Allah Ta'ala. Nah, di sini jadi seandainya di luar orang Islam pun juga akan mengalami, akan pahamnya sampai ke situ. Dan akhirnya kalau yang di luar Islam itu sudah paham ke situ, lama kelamaan akhirnya mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Inna dina indallahi Islam, itu kata orang Islam. Tapi mereka pun orang yang Hindu, Buddha, Nasrani itu akan mengakui kebenaran Islam kalau seandainya yang kita bahas di sini sudah meresap ke dalam kolbunya. Karena di dalamnya adalah ada sifat-sifat Asmaul Husna. Di dalamnya ada Allah Ta'ala yang selalu memberikan, membimbing kepada kita semua hidayah dan taufiknya. Jadi kita sangat berharap sekali, bukan kita yang intervensi mereka masuk ke agama Islam, tapi dirinya sendiri nanti dengan nuraninya sendiri, dengan hidayahnya di dalam kolbu semua, nanti akan tergerak untuk mengakui kebenaran Islam. Ini karena agama, tiap-tiap agama itu mengarahkan kepada kedamaian. Islam ini adalah agama yang damai.
rahmatan lil alamin. Jadi apa saya bahas kembali kepada ini karena tadi nyambung dengan Al-Baqarah ayat 21. Yang kita fokuskan adalah untuk nanti kita berdoa itu adalah memohon, meminta kepada siapa? Kepada Sang Maha. Jadi harus jelas kita memohon itu, berdoa itu kepada siapa, harus jelas. Artinya cari di dalam hati kita sifat-sifat Asmaul Husna. Kenapa Asmaul Husna? Karena Allah memerintahkan. Tadi karena yang punya nama-nama baik itu adalah Allah Ta'ala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, bihanya ini adalah pada Asmaul Husna. Yang itu semua adalah ada di dalam diri kita, tidak jauh dari urat nadi kita. Sengaja saya ulang supaya kita bisa paham. Jadi bukan berarti paham. Setelah paham, paling minimnya kita bisa mengamalkannya. Selanjutnya kita bisa menyampaikan kepada yang lain. Yang paling utama dari yang dekat dengan kita, baik saudara atau sahabat, kita sampaikanlah apa-apa yang kita pahami, apa-apa yang sudah kita kerjakan. Ini sangat bermanfaat. Nah, jadi di sini kita terus belajar dan belajar kita untuk mengamalkan, untuk mempraktekkan sampai sejauh mana kita paham, sampai sejauh mana kita bisa menemukan asmanya yang ada di dalam diri kita, yang tidak jauh dari urat tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini saya ulang kembali supaya kita lebih paham. Jangan sampai pas begitu ada orang yang bertanya kita bingung untuk menjawabnya, menjelaskannya. Jadi itu nomor berapa? Yang paling penting adalah di dalam diri kita sendiri bisa fokus bermohon itu kepada Sang Maha. Gitu. Jadi bukan hanya tulisan saja kemudian kita baca dan hafalkan, itu sangat rugi kita. Tapi apapun yang diamalkan kita tidak ada kerugian, tidak akan dirugikan oleh Allah Ta'ala. Semuanya akan diberikan. Mungkin dengan menghafal saja kita dapat pahalanya hanya hafalan saja. Kalau kitanya tidak mau meningkat, ya termasuk orang-orang yang meningkat itu sangat mulia, sangat baik. Kita tingkatkan pengetahuan, menggali ilmu itu. Thalabil ilmi walau bisin. Jadi jangan ke Cina, ke Citepong aja. Insya Allah. Jadi kalau kita sudah benar-benar paham itu, kita curiga dan kita harus mengingat Allah. Kita harus banyak beristighfar. Jangan sampai pemahaman ini, hafalan ini datangnya dari nafsu duniawi kita. Jadi tidak setiap yang hafal, tidak setiap yang paham itu akan munculnya atau digerakkan atau diperintahkan oleh keriduan kita, keimanan kita. Itu belum tentu. Kita bertafakur dulu, kita teliti dulu, kita bermohon itu dari mana munculnya kita menginginkan sesuatu. Jangan sampai munculnya keinginan sesuatu itu datangnya dari hubungannya. Jadi hubungannya itu sifat-sifat dunia. Itu. Jadi utamakan setiap kali kita memohon, setiap kali kita mempunyai keinginan, upayakan kita berusaha, berjuang, karena peperangan yang paling berat itu adalah di dalam dada kita. Itu yang paling sulit, yang paling berat, peperangan yang ada di dada kita. Berupaya kita supaya bisa paham, kita sampai mengenal bahwa yang memerintahkan kita sehingga kita mempunyai keinginan itu datangnya dari ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, didasari dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita munculnya keinginan itu yang sangat mulia, sehingga Allah akan memberikan fadilah gitu. Jadi kebanyakan pada umumnya karena fadilah itulah kita mengerjakan, mengamalkan sesuatu. Itu tidak ada janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janjinya kepada orang takwa. Dengan karena takwa kepada Allah Ta'ala kita mengamalkan itu, mengamalkan ini dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan memberikan fadilah, hikmah. Itu bisa jadi. Nah, untuk menghindari itu, untuk memfokuskan itu, tentu perbuatan yang bukan ringan-ringan itu sangat berat. Itu perlu kita benar-benar bertafakur, kita benar-benar harus berjuang. Jangan sampai apa-apa yang kita amalkan itu, apa-apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, yang dirasakan, dan pergerakan kaki dan tangan itu hanya diperintahkan oleh sifat-sifat dunia. Sangat rugi sekali. Pahalanya tetap kita dapatkan hanya sebatas di dunia. Di akhirat tidak ada apa-apa kecuali neraka. Na'udzubillah. Itu kata siapa? Kata Allah Ta'ala di surat Hud ayat 15-16, Al-Isra ayat 18-19. Jadi baik di yaumil hisab, nanti setelah kita meninggal gitu, di alam barzakh, di alam kubur, bukan hanya itu, di dunia ada ya, ada.
Jadi alam akhirat asam neraka, asam surga. Jadi dunia ini adalah asam surga, asam neraka, bukan surga dan neraka, tapi asam surga dan asam neraka. Jadi jangan sampai meskipun itu adalah merupakan asam neraka, tetap kita gak pernah ada kenyamanan, gak pernah ada kedamaian. Seperti halnya asam neraka ini selalu gelisah, belum putus asa, menginginkan sesuatu tidak pernah tercapai, tidak pernah dikabulkan, gitu. Sakit nggak pernah sembuh-sembuh. Ada yang sakit meskipun nggak sembuh tapi menikmatinya, ya semacam Allah menciptakan Nabi dan Rasul itu adalah sebagai misil, sebagai contoh. Artinya Nabi Ayub alaihissalam itu dijadikan oleh Allah Ta'ala ujiannya adalah sakit, tapi tetap saja dinikmati. Bukan yang itu, asam neraka bukan itu. Nah, itu sebagai ujian bagi kita semua. Jangan sampai kita ini lengah gitu ya, dengan adanya menyusupi bangsa golongan setan yang mengelabui, yang menyeliburi masuk ke aliran darah, sehingga kita tidak pernah bisa membedakan mana itu dari setan, mana itu dari keimanan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka kita harus digiatkan untuk terus belajar dan belajar, berupaya, berjuang dan berjuang, bukan pengorbanan. Kalau pengorbanan rugi, itu korban aja terus. Nah, ini mau perjuangan, dengan berjuang terus menerus, insya Allah. Kalau kita berdasarkan keimanan, berdasarkan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, maka kita mengamalkan itu dan ini. Apapun yang kita terima, apapun yang kita terima dari Allah Ta'ala, apapun yang kita dapatkan dari sesama hamba Allah, manusia dalam hal ini, selalu kita menikmati dan bersyukur. Kalau kita ngerti, kalau kita paham bahwa Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, Sang Ar-Rahman, Sang Ar-Rahim, Sang Al-Malik, Sang Al-Qudus, dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, kalau kita sudah paham itu, maka apapun yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala atau dari sesama ahlul minanas, pasti selalu bersyukur. Karena sifatnya menolak, sifatnya tidak terima, itu adalah datangnya dari nafsu. Kalau kita ingin dipercaya, orang itu tidak percaya, pasti sakit hati. Karena kita ingin berharap kepercayaan dari manusia. Sering para penceramah menyampaikan, jangan sekali-kali berharap kepada manusia, kepada makhluk. Jangan sekali-kali bermohon kepada manusia atau makhluk. Mintalah, berharaplah kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan. Cuma prakteknya itu sangat sulit. Tetap saja, karena sudah diucapkan, biasanya ada ujian dari Allah Ta'ala. Bukan Allah tidak mengetahui, justru karena kita sudah mengucapkan. Salah satu contoh, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samii'ul 'alim. Dengan gamblang menyampaikan kepada umat manusia bahwa dengan menyebut nama Allah Ta'ala, Allah tidak akan memberikan madharat atau kecelakaan baik di dunia ataupun di langit. Dengan cara menyampaikan semacam itu, Allah Ta'ala itu maha mengetahui isi hati kita, karena Allah maha yang menciptakan kita, dan Allah mengetahui isi hati kita karena Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Dengan caranya semacam itu, tanpa disengaja kita sudah membohongi diri kita sendiri. Tanpa sengaja kita sudah membohongi Allah Ta'ala. Dikiranya Allah bisa dibohongi, dikira Allah bisa ditipu, padahal tidak bisa. Diturunkanlah itu dari Allah Ta'ala ujian, ya apa yang disampaikannya. Nah, muncullah secara serentak COVID di mana-mana. Dengan cara itu ya kan kita sudah menyampaikan gitu. Apa-apa yang tidak kita imani, berani-berani menyampaikannya kepada umat manusia. Akhirnya diturunkanlah oleh Allah Ta'ala apa yang sudah disampaikannya. Begitu disampaikannya, bangsa sakit COVID pada kabur. Kenapa kabur? Jumatan diliburkan, sholat pun juga renggang, jarak 1 meteran. Nah, itu alasannya kenapa? Jumatan ada ininya, ada hadisnya. Di mana hadisnya? Jumat libur itu waktu hujan besar, sehingga ke daerah yang kena wabah itu. Sekarang kita mau tanya, di mana daerah yang tidak kena COVID? Semua sedunia kena COVID. Itu ujian dari Allah Ta'ala, karena kita sudah berani mengucapkan itu, ujian dari Allah Ta'ala. Jadi ujian Allah Ta'ala itu ada di dalam diri kita sendiri, karena kita sudah daftar gitu.
Berarti kita daftar ke sekolah, pasti ada ujian, pas begitu kita mau daftar ijazah. Jadi daftar ke sekolah. Jadi di sini sudah jelas apa-apa yang kita pahami, amalkanlah semata-mata karena taat Allah Ta'ala. Karena Allah janji kepada orang takwa, bukan janji kepada orang yang membacakan, bukan janji karena fadilah itu mengerjakan sesuatu, tapi Allah janji kepada orang takwa. Karena takwa kepada Allah Ta'ala, kita mengamalkan ini dan itu, maka Allah Ta'ala bakal memberikan fadilah. Nah, cuman kita nggak pernah nyadar, jarang sekali sadar semuanya karena kita sudah mengetahui fadilahnya. Jadi karena fadilah kita mengamalkan sholat malam, sholat duha, puasa sunat dan lain sebagainya. Itu Allah tidak janji. Janji Allah Ta'ala itu wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka ya ja'alah makhraja. Apapun permasalahan yang kita hadapi, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Kepada siapa? Kepada orang yang takwa, bukan yang karena fadilah mengerjakan itu semua. Wajarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Mau kerja, tetap Allah akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki itu. Kepada siapa? Kepada orang yang takwa. Sedangkan di dalam kehidupan manusia rata-rata karena sudah mendengar fadilahnya, jadi diperintahkan oleh apa? Oleh sifat-sifat dunia, yaitu karena fadilah mengamalkan sholat malam, mengamalkan itu dan ini segala macam. Nah, itu Allah tidak janji itu kepada orang yang takwa. Nah, disinilah perbedaannya bab niat. Jadi yang paling utamakan kita dengan niat itulah kita harus bisa mengontrol diri. Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu kalau kita belum mengetahui letak ibadahnya di mana kita mengamalkan itu dan ini. Nah, jadi yang saya sampaikan adalah paling intinya supaya kita fokus berzikir. Yang paling utama, yang paling pertama kita lakukan adalah ucapan zikir. Yang paling baik adalah la ilaha illallah. Nah, di sini illallahnya itu harus jelas kemana illallahnya, kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang mana, yang maha apa? Cari di hati kita. Tunjuki yang mana illallahnya itu. Jadi secara fitrah manusia, rata-rata kita manusia, baik secara hablum minanas, apalagi dengan hablum minallah, rata-rata kita membutuhkan pertolongan. Sedangkan Allah maha penolong, an-nasir. Jadi yang sering saya sampaikan, kita belajar untuk supaya kita bisa menyeru kepada sang an-nasir Allah Ta'ala. Cari di mana di hati kita ada sifat-sifat penolong. Kalau ada, itu pun belum pasti adalah an-nasir Allah. Maksudnya, kalau di dalam diri kita ada sifat-sifat ingin menolong, tetapi sebelum kita menolong seseorang itu ada sifat-sifat ingin dipuji, ingin dipercaya, ingin disebut orang soleh, ingin disebut orang baik, berarti itu mah anu nyeliburi. Itu golongan setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan an-Nasir. Jangan sekali-kali kita berdoa memohon kepada rasa itu, karena itu bukan Asmaul Husna. Itu terkecoh kita. Dan akhirnya kalau kita berani-berani memohon dengan ada rasanya itu, siap-siap aja kecewa, putus asa. Bahkan kita terjebak. Akhirnya makin terpuruk kita. Itu salah siapa? Salah kita. Kenapa kita nggak hati-hati? Jadi begitu ada sifat-sifat penolong yang ada di hati kita, kita cek. Kita tafakuri ke belakang. Kita ingat-ingat waktu ke belakang. Sewaktu kita menolong orang, itu dari mana sehingga hati tergerak untuk menolong orang itu. Nah, kalau rasa itu tergerak karena ingin dipuji saat itu, berarti kita harus beristighfar terlebih dahulu. Istighfarnya adalah pada Allah Ta'ala sang an-Nasir. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Nasir. Kenapa an-Nasir? Karena kita mau mengabdi kepada sang an-Nasir Allah Ta'ala. Sedangkan kalau ada sifat-sifat dunia tadi, sifat-sifat ingin dipuji tadi, itu bukan an-Nasir Allah Ta'ala, melainkan setan yang nyeliburi, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan an-Nasir. Jadi kita harus benar untuk meninahkan dulu hati, gitu. Tetapkan hati supaya kita bisa menemukan an-Nasir Allah Ta'ala. Setelah kita merasa damai, merasa benar bahwa ini adalah an-Nasir Allah Ta'ala, maka bermohonlah, ya Allah ya Nasir, tolonglah saya. Nah, itu baru bisa diminta. Itu sangat sulit. Jadi tujuan pengajian di sini adalah untuk supaya kita bisa fokus, bisa membedakan mana setan, mana Allah Ta'ala.
Bukan keinginan semua orang, semua manusia ada. Betul, maksud saya setiap keinginan itu munculnya dari mana? Kalau keinginan itu munculnya dari ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, karena ibadah kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita membutuhkan, sehingga kita punya keinginan, sehingga kita membutuhkan, sehingga kita menginginkan uang. Malaka, terus terang saja sama Allah Ta'ala. Ya Allah, karena taat padamu, ya Allah, karena ibadah kepadamu, saya butuh uang. Berbeda, kebanyakan itu karena nafsu, karena sifat duniawi, kita butuh uang. Nah, jadi di sini tidak ada salahnya kalau kita punya keinginan itu, malah justru harus kita punya keinginan. Cuman patut kita curigai dengan duduk sebentar, kita teliti, kita cek adanya sifat keinginan ini dari mana munculnya keinginan. Jangan sampai punya keinginan itu munculnya dari setan yang menyesatkan, yang masuk kepada aliran darah kita, sehingga kita tidak bisa membedakan mana setan, mana Allah. Nah, jadi dalam ini sudah jelas ya, setiap kita pengajian itu bukan mengejar target untuk hafalan-hafalan, tapi untuk supaya kita fokus, bisa fokus cara bermohon kepada Allah Ta'ala. Karena jangan sampai kita punya pemikiran, masa memohon terus, berdoa terus. Bukan manusia. Kalau manusia mah pasti itu minta terus-terusan, kapan? Gitu. Kalau Allah Ta'ala itu tempatnya diminta. Jangan sampai kita merasa enggan sama Allah Ta'ala. Kalau kita merasa jiwa kita bersamanya, di sini adalah Allah Ta'ala, dengan asmanya Allah Ta'ala di dalam darah kita. Jangan sungkan-sungkan. Gitu. Jangan anggap aja orang lain, biar gak malu. Nah, paham ya? Jadi di sini kita belajar bukan untuk mengejar target hafalan-hafalan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, kita untuk supaya terbiasa cara berdoa, karena kita paling enggak kita mewakili daerah masing-masing. Siapa tahu kita dijadikan Allah Ta'ala sebagai ya kalau sebuah sana yang Nabi Adam khalifah gitu, ya paling enggak di sini mah yang paling diandalkan tiap daerah kita, daerah kampung kita yang paling diandalkan gitu cara berdoa, mengaminkan semua yang ada di situ, itu alhamdulillah insya Allah lebih dari 40 orang mustajab insya Allah, amin. Nah, jadi seperti biasa yang kita kumpul di sini, barangkali ada yang belum paham, harus paham. Nah, di sini apa yang menjadikan keluhan, menjadikan yang kurang jelas. Masih baru jam 7.49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dalam masalah berbakti. Dan kalau dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim An-Nasir itu sejalur. Terus di sifat seperti Al-Mutakabir atau Al-Qahar itu. Jadi di sisi mana kita harus berbaktinya gitu. Nah, seperti Al-Qahar itu kemuliaan ya. Terus tadi apa yang satu lagi? Al-Mutakabir. Al-Mutakabir, sombong. Ya. Nah, di dalam diri kita ada nggak kesombongan? Sombong itu bukan hanya dari setan saja. Allah Ta'ala Al-Mutakabir. Seperti Al-Malik, Allah Maha Kuasa. Ya. Ada nggak di dalam diri kita sifat-sifat ingin berkuasa? Ada. Yang Maha Kuasa siapa? Allah. Nah, itu. Terus Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Ada nggak di dalam diri kita sifat-sifat menciptakan? Ada. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, baik ini. Ya, gimana caranya ya daun ini supaya jadi makanan enak? Aku pakai garam, aku pakai. Ada nggak itu daya cipta? Bagaimana supaya kita bisa terbang? Itu bagian orang-orang intelek, profesor. Oh, pakai pesawat udara, caranya gimana ya? Bentuk aerofoil, bentuk simetris, asimetris, bentuk sayapnya kan? Itu. Dengan cara apa? Terus cara majunya gimana? Harus pakai engine. Engine-nya baik fixed wing atau rotary wing. Itu tergantung dari keadaan posisinya. Engine itu dari mana? Instrumennya bagaimana? Fuselage-nya apa? Dan lain sebagainya kan? Terus yang membedakan arahnya pakai kompas. Caranya gimana ini supaya kita bisa mendirikan? Itu dari cipta kan?
Nah, ada yang itu dari cipta, ada yang maha pencipta, siapa? Allah, Al-Khaliq gitu. Nah, maka dari itu sifat-sifat itu ada di dalam diri kita sendiri. Itu adalah Asmaul Husna. Gitu. Nah, Allah memerintahkan fad'uhu biha, bermohonlah dengannya. Jadi biha ini adalah ke Asmaul Husna. Itu rata-rata kan kita masih awam. Rata-rata tulisannya saja dihafalkan. Setelah hafal, kita berdoa dengan tulisan itu tadi, dengan hafalan itu, dan sedangkan jiwa kita, hati kita belum paham apa yang dikatakan. Menurut Rasulullah, siapapun yang hafal Asmaul Husna akan masuk surga. Jadi bukan hafal tulisannya dibaca berapa kali, kemudian bukan. Artinya yang hafal ini seperti gini, kan sudah dicontohkan ya, ibaratnya ada aki-aki ugil-ugilan ngangkat karung gitu, beratkan. Nah, kita kan diberikan tenaga, tapi kita hari-hari wae gitu, nggak nolong. Itu berarti kita nggak hafal. Yang dimaksud hafal itu kita aktif nolong si aki-aki itu. Nah, itu berarti hafal Asmaul Husna an-Nasir gitu. Di situ. Nah, itu sama saja ibaratnya aki-aki ugil-ugilan ngangkat karung, orang banyak tahu si aki-aki itu lagi nggak mampu ngangkat karung, tapi kebanyakan orang pada diem, nggak ada yang nolong. Nah, jadi intinya hakikatnya kalau sholat ya harus dikerjakan, sholat malam di saat orang tertidur gitu. Secara hakikatnya di saat aki-aki itu ugil-ugilan ngangkat karung nggak mampu, kita yang banyak tenaga hari-hari nggak pernah ada yang nolong, berarti mereka semua lagi tidur, kita yang bangun di saat mereka tertidur, di saat orang tertidur, nggak pernah peduli sama aki-aki itu, kita tolong. Nah, itu hakikatnya tadi. Kalau sholat malam ya sholat malam di saat orang tertidur beneran, sare gitu. Gitu. Tapi itu pun kita harus banyak meningkat kalau kita ingin meningkat lagi amalannya. Jadi nggak menyalahkan sholat malamnya. Sholat malam ya tetap, karena satu Rasulullah sudah contohkan dan itu pun ada perintahnya. Gitu. Kalau kita ingin meningkat, artinya itu tadi dengan aki-aki ngangkat karung, keugil-ugilan susah segala macam, orang-orang nggak mau nolong, berarti mereka semua dalam keadaan tidur. Kita harus bangkit gitu. Di saat orang tertidur, bantulah sama kita. Terus tadi teh terus Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak mengenai doa Robbana atina fid dunya hasanah. Apakah itu rangkuman inti doa seluruh doa, Pak? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi Itu mah sudah umum, Pak. Sudah umum bahwa itu dikenal dengan doa sapu jagat. Sapu jagat itu apapun itu udah termasuk itu udah segala macam keinginan atau harapan itu sudah tercantum di situ. Cuman kalau kita ingin meningkat lagi ya diperdalam lagi. Jadi artinya kita memohon kepada Allah Ta'ala kehidupan yang kebahagiaan dunia dan akhirat itu untuk supaya dihindarkan dari api neraka. Dan dengan caranya apa? Yaitu dengan pengamalan tadi yang kita berhati-hati untuk mengamalkan sesuatu kalau kita belum tahu ibadah kepada Allah Ta'ala-nya di mana kita mengamalkan sesuatu. Tapi dengan cara ucapan itu tadi pun juga sudah ada janji gitu kan Allah. Nah, dalam hal apa, dalam bab apa saja kan gitu. Kalau ucapan itu sangat mudah, banyak sekali orang yang mengucapkan, bahkan bukan orang Islam pun juga bisa mengatakan itu tadi. Jadi semoga apa yang Pak Dedi pahami tentang itu adalah doa sapu jagat. Kalau kita tidak mengetahui doa-doa yang lain ya cukup dengan itu saja. Sebelum sesudah amalan-amalan ibadah, berapa sholat dan lain sebagainya kita berdoa. Insya Allah. Ada lagi? Ya. Di mana? Mohon. Kalau terpaksa karena karena ayat sifat kohar
Betul. Hmm. Dengan Pengutama. Jadi adalah ayat ayat genep jiwa. ada. Jadi Allahumma paksakannya. Nah, jadi di dalam diri kita ada tidak sifat-sifat memaksakan diri? Ada. Yang maha pemaksa Al-Jabbar, sama itu Al-Jabbar sama jadi dengan Al-Jabbarnya Allah Ta'ala itu yang maha pemaksa adalah Allah Ta'ala. Di dalam diri kita itu ada pemaksa. Cuman pemaksa ini dari mana munculnya sehingga kita kekeh memaksakan kehendak itu dari mana kan itu munculnya. Jadi bukan hanya Al-Jabbar saja, sifat Rahman Rahim pun juga bisa dari setan. Seperti sifat-sifat pemaksa yang ada di dalam diri kita munculnya dari mana? Itu bisa jadi dari setan, apalagi yang sifatnya Al-Jabbar, ilmu ukur dengan lama. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim pun juga ilmu kasih sayang itu bisa datang dari setan juga bisa. Kenapa kita berbuat belas kasih sayang? Ya karena kita ingin dipuji, ingin disebut orang baik, itu dari setan. Nah ini Al-Jabbar maha pemaksa, ada Allah maha Al-Jabbar memaksakan diri. Jadi kita teliti sebelum kita bermohon kepada Al-Jabbar yang maha pemaksa itu. Jangan sampai kita terkecoh. Jadi kesannya kan yang memaksakan diri itu kan kesannya buruk. Seperti Al-Mutakabir itu kesannya itu buruk. Gusti abdi mawajos dipaksa ku Gusti karena sayang mah terus Justru itu saya mulia. abdi mah dipaksa karena sayang. Seperti benar, tapi pada hakikatnya, pada intinya itu ada keterpisahan. Jadi yang paling baik itu dari nurani kita sendiri. Gitu. Jadi bukan kita dipaksa, bukan karena diintervensi dari Allah Al-Jabbar itu, tapi diri kita sendiri. Gitu. Adanya munculnya keterpaksaan itu. Itu. Kalau bermohon itu, yang penting mah sok dipaksakan untuk supaya, nah itu berarti ada intervensi. Jadi itu kita mah hanya ingin diperintah. Sebetulnya perintah itu sedikit banyaknya kurang sinkron dengan Allah menciptakan kita adalah bentuk mengabdi kepadanya. Jadi dengan nurani kita sendiri memaksakan kehendak untuk berbuat baik, memaksakan diri untuk berbuat pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Baik dengan hablum minas, ya karena mengabdi kita kepada Allah Ta'ala sehingga kita baik sesama manusia. Bukan karena melihat manusia itu sendiri, karena kedekatan kita, karena saudara kita. Bukan. Kalau kita melihat kebaikan, perbuatan baik itu karena kita melihat manusia itu sendiri, karena family, saudara artinya, atau sahabat, atau yang dekat, itu siap-siap aja nanti ada putus asanya. Lima kene. Ya, dan abdi kembali telepon begitu. Tapi yang ada dari yang udah ongkos masalah ya. Jengkol aya usumna. Dia mau jalan semakin bagus, jadi dropping kan. Kami berangkat kami melakukan oleh negara kami karena baru kami bisa mereka dia sehingga mudah-mudahan saya maka bos yang mulai cerita bekerja bagian dari rahmat karena
pertimbangan akal. Jadi di dalam diri kita itu ada pertempuran antara nafsu dan akal, antara malaikat dan setan. Nah, itu kita biasanya memanjakan diri. Memanjakan diri dari mana? Dari nafsu. Itu kelihatannya benar, kadang-kadang salah. Kelihatannya benar, padahal lebih benar. Itu bisa jadi. Nah, dalam hal ini mah seperti tadi, kalau kita termasuk orang yang ingat mengabdi kepada Allah Sang Rahman Rahim, Sang Al-Wahhab, maka kita akan enjoy, dan Allah yang maha mengetahui hati anak incu. Allah yang mengetahui. Jadi yang tugas kita adalah ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ada tidak di incu itu ada sifat kasih sayang? Kalau ada, kita mah bukan ke incunya, tapi kita mah kepada Sang Rahman Rahim yang ada di dalam dadanya. Kita menyeru, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Saya ini buta ya Allah, saya tidak tahu incu ini benar yang dikatakannya ataukah bohong, masa bodoh. Engkau yang maha mengetahui. Tapi saya memohon kepadamu ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Karena mengabdi kepadamu ya Allah, saya memberi ongkos. Nah, itu. Kepada Rahmaniannya. Nah itu. Saya memberi bukan karena incunya, bukan. Ya ini bahagia. Nah itu. Dan Waktu baik tuh kan. Orang yang sekali. Kenapa ya? Tempat saya di jalan. Saya jalan papanan tinggal. Saya dagangan sore ini. Kalau susu teh gini. Kehujanan, Kepanasan. mau kepanasan. Kan dia mobil. Siti, bebek goreng. Sanes nu sae, sanes anu gorengnya. Bebek goreng dibuat. Oh. Pakai di Cibubur tak belut itu sudah dikenal. Eta PR Mang Yana belut. Ya Allah, mun eta terus itu ada habis. Kalian rahmat. Proses setelah gampil ical gini. Doa. Ada roaming ngedate. Kamu mah jeung bebek habis. Bari seueur pikiran oge. Dari itu masuk deui ingat kata kami. Tapi lah meskipun kita bukan contoh ini. Biasanya manusia itu pada umumnya cari pembenaran, bukan hanya lawan dengan orang lain, tapi di dalam dada kita pun juga sama. Kadang-kala suka cari pembenaran, ada juga cari kebenaran, beda-beda pasti. Mungkin juga dalam hal ini cari kebenaran ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan ibadah pada Allah Ta'ala, kita mendoakan orang tersebut supaya dimakmurkan oleh Allah Ta'ala rezekinya, dirahmati Allah Ta'ala, dan lain sebagainya kan itu. Nah, pas begitu kita makan dan lain sebagainya, mungkin di situ ada perang sedikit tapi bisa menjadikan banyak. Artinya mungkin karena itu ada seseorang yang lain yang sifatnya ada yang lain itu kan beri kesempatan untuk dia berusaha. Yang namanya hidup ini kan penuh perjuangan, bukan pengorbanan. Kebanyakan orang salah itu mengatakan pengorbanan, ya korban, itu terus-terusan. Nah, dalam hal ini mah itu satu secara umum itu sudah benar. Cuman kalau kita lebih memperdalam lagi, itu bukan salah, kurang tepat. Kalau kita ingin meningkat amalan itu, tapi secara umum mah sudah benar, sangat benar. Cuman kalau kita ingin meningkat dalam yang lebih dalam lagi, jadi itu tadi kita mengabdi kepada Allah Ta'ala Al-Wahhab.
Jadi kita samperin, kita berikan sesuatu, ya Allah ya Wahhab, saya akan mengabdi kepadamu, saya akan ibadah kepadamu ya Allah ya Wahhab, maka saya memberikan santunan. Akhir bulan. Pasti akhir ya, akhir. Nah, Taufiq. Kalau bagi yang berusaha, kita lagi yang ribu, bahwa yang ribu, yang ratus, awalnya menden, tajam mama. Sanes ya mas, sanes prasangka buruk ya makannya. Ada hal itu. Dia mah atas kesadaran diri mah dilatih melapor satu diri. Memangnya itu al-jabar Allah Ta'ala itu kita paksakan diri untuk mencapai kepada keriduan Allah Ta'ala. Ridho Allah Ta'ala itu ada di dalam ridho diri kita sendiri. Jadi bukan hanya ridho Allah, perbuatan ridho Allah Ta'ala membalata. Tapi kalau kita sendiri yang mengamalkan itu, ingin dipuji, itu nggak ada ridho. Jadi Allah tidak meridhoi yang melaksanakannya. Itu jadi yang penting kita ini sudah mengetahui kita ini diciptakan Allah Ta'ala untuk mengabdi ibadah. Gitu. Jadi ini sudah merupakan janji Allah Ta'ala. La tukhliful mi'ad. Jadi Allah Ta'ala itu nggak pernah ingkar janji. Kalau Allah Ta'ala melihat kita mengamalkan sesuatu karena taat pada Allah Ta'ala, karena ibadah pada Allah Ta'ala, kita mengamalkan itu dan ini sampai baca sholawat dan segala macam, maka Allah akan memberikan fadilah. Gitu. Tapi karena fadilah itu namanya hubudunya. Hubudunya artinya enggak siap-siap aja keluh kesah, putus asa, jenuh. Biasanya semacam itu. Akhiratnya, jadi akhiratnya hari akhir setelah kita mengerjakan sesuatu. Tapi enggak, saya sering mendapatkan ini, itu mah sedikit itu mah, karena Allah tidak akan merugikan apa-apa yang diinginkan. Jadi Allah akan memberikan di dunia ini juga tanpa dirugikan sedikit pun. Itu yang sangat kita khawatirkan, itu semacam itu. Terakhir testimoni. Nah, jadi Jamaah kayak Fadilah wah ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, fadilah apapun bentuknya, keinginan apapun bentuknya. Jadi tidak setiap keinginan, tidak setiap kita dan menginginkan fadilah itu dasarnya dari nafsu hubudunya, belum tentu. Jadi maksudnya kita munculnya berharap fadilah, kita memunculnya ada keinginan, teliti dulu kenapa, alasannya apa kita butuh fadilah, alasannya kita butuh keinginan. Oh ya Allah, karena takwa kepadamu, karena ibadah kepadamu ya Allah, saya butuh fadilah. Itu kalimatnya. Semacam ini yang tabligh kebanyakan itu, kita harus bekerja, kita harus benghar untuk bisa ibadah. Itu keliru banget. Oh enggak, pasti kalau ikhtiar mah belum tentu. Banyak orang yang melamar kerjaan nggak diterima, mau jadi buruh nggak ada yang nyuruh, mau bertani nggak punya lahan, mau dagang nggak punya modal, mau pinjam modal nggak ada yang ngasih. Emang nggak ikhtiar? Ikhtiar. Nah, kalau semacam itu keadaannya berarti kita nggak ibadah seumur hidup. Kalau yang tadi, yang penceramah itu, kita itu harus benghar, harus kaya untuk bisa ibadah. Jadi intinya, bagaimana posisi kita dalam keadaan apa saat ini? Cari letak ibadahnya di mana. Dalam keadaan kita punya segala sesuatu, dalam keadaan kita tidak punya sesuatu, kerja pun juga tidak punya kerjaan dan sebagainya, bukan nggak ikhtiar tiap hari melamar kerjaan dan sebagainya, tapi keadaannya yang semacam itu. Justru kita bersyukur dalam keadaan itu. Kenapa bersyukur? Bukan karena kita tidak bekerja kita bersyukur, bukan karena kita dalam keadaan
kalimat susah berarti kita ada keinginan, bukan karena kita keadaan tidak punya apa-apa gitu bersyukur, tapi dibalik itu banyak sekali peluang ibadah. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin, sabar ibadah, tawakal. Janji Allah gimana? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan memberikan serba kecukupan bagi yang bertawakal. Berlindung pada Allah Ta'ala dari ketidakpunyaan. Berdoa, ikhtiar, banyak peluang ibadah. Jadi karena itu banyak peluang ibadah, pasti kita bersyukur kalau kita paham. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kesempatan bagi saya untuk banyak berbuat ibadah kepadamu, dengan kau jadikan saya tidak punya apa, dengan kau jadikan saya tidak bekerja, dengan dijadikan saya dalam keadaan ikhtiar nggak punya kesempatan untuk mendapatkan kerjaan itu. Jadi bersyukurnya itu karena kita itu tadi, karena kita banyak peluang, melihat peluang ibadah kepada Allah Ta'ala. Dengan keadaan kita bersyukur pada Allah Ta'ala semacam itu, maka jangan sekali-kali kita merasa cemas. Allah akan menjamin kita. Permasalahannya mampu nggak kita ikhlas semacam itu? Itu aja pertanyaannya. Masalahnya mampu tidak kita ikhlasnya. Gitu. Tapi kalau kita paham pasti ikhlas. Ngapain? Kita mau punya, mau enggak, itu mah semua itu urusan Allah, dan itu mah kerjaan Allah. Mau dijabah caranya gimana, itu urusan Allah. Jadi kita jangan pusing-pusing mikiran caranya Allah gimana, cara memberi kepada kita, itu mau urusan Allah Ta'ala. Urusan kita mah bagaimana caranya kita ibadah, bagaimana caranya kita mengabdi kepada Allah Ta'ala dalam posisi sekarang saat ini. Itu yang paling sulit mah. Karena rata-rata setan itu terus mengganggu anak Adam, iblis itu. Kecuali yang ikhlas, nggak berani mengganggu. Yang ikhlas semacam ini, mengalih ke naon wae di tempat Pak Haji, udah mau diburuhan. Kun bae teh diburuhan, oh tidak. Saya mah teu berharap diburuhan. Teu hoyong buruh, ieu bae resep bae, kokorede resep bae, saya mah bebersih gitu. Kumaha udah mau dipuji sama Pak Haji, kun bae teh dipuji dah. Saya mah teu hoyong dipuji. Berarti kan ikhlas. Capek mau anu ieu na, capek. Ngagoda ge. Pas aya di nu bangsa iblis teh, ulah ngagoda teh ka Mang Ali mah da mau renglot-renglot dipuji. Mau teurat cenah, eta kan ikhlas mah. Moal mani-mani ngagoda. Kita nanti kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita mengucapkan kalimat zikir. Masih ada? So. Oh, duaan. Lamun duaan ibaratna bertanyana, ibaratna cek budak ieu teh. Mah, kita kain naon? Kain naon cenah ieu? Cek saurang teh. Mah, hoyong mam. Jawaban satu kalimat naon? Kameja. Kain naon ieu mah? Kameja. Hoyong makan mah kameja. Satu jawaban tapi kejawab kedua orang pertanyaan. Itu mana heula itu? Oh, so. Perkawis ikhlas Pak, pamendingan dina kitab mah ikhlas teh kabagi tilu. Aya ikhlas gofilin, aya ikhlas abidin, aya ikhlas arifin. Nah, teh kumaha nyongkeun dijelaskeun? Hatur nuhun. Gofilin teh nu kelak. Nya gopal ayo. Ari ikhlas mah lamun urang hoyong simpel, ikhlas mah di mana orang naon-naon tong ningali kana bagian-bagian etana. Kembali ka diri orang, sabab ikhlas mah teu tiasa diintervensi. Teu tiasa sebab orang melihat golongan ini, golongan itu, golongan itu nantinya terarahnya kepada itu tadi. Ya, kita mengamalkan itu ya karena itu tadi. Yang jelas mah ikhlas itu kalau kita paham benar bahwa kita diciptakan Allah Ta'ala itu untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Apapun bentuknya keadaan kita saat ini, selalu dilihat di mana letak ibadah kepada Allah Ta'ala-nya. Di saat kita lagi dimuliakan manusia, di saat kita dicemooh sama manusia. Nah, kalau dicemooh, dicaci maki, semacam Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah, sewaktu dicaci maki, duduk tersenyum itu Rasulullah suka. Begitu yang mencemooh itu lewat batas, kelihatan di Sayyidina Abu Bakar dari ininya, dari sikapnya, dari tidak enakan gitu. Berarti ekspresinya itu memarah. Di situ hanya Rasul meninggalkan. Kejar kaget Sayyidina Abu Bakar, kenapa? Ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan? Dijelaskan. Di saat engkau tersenyum itu bersama malaikat.
Pas begitu ekspresinya mau marah itu bersama setan. Ya, artinya nggak ikhlas. Kalau kita termasuk orang ikhlas, caranya ikhlas itu tadi gimana? Kalau kita sadar bahwa kita diciptakan Allah Ta'ala itu adalah untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Ta'alanya di mana? Di saat kita dicemooh. Nah, di balik itu banyak perbuatan ibadah. Semacam sobar tadi, kita bakal beribadah kepada Allah Ta'ala. Mendoakan orang itu bahwa ucapan buruk itu, ucapan yang menghina itu dosa. Karena Allah tidak menyukainya. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man dzalima kana Allah sami'an alim. Itu sudah. Jadi kita doakan. Itu banyak peluang ibadah. Kalau kita mengetahui banyak tuh ibadah di saat orang mencaci maki, ikhlas nggak? Ikhlas. Nah, baiknya yang kita cari mah itu saja. Nanti kalau yang dibagi 3, nanti kita memaksakan diri untuk mengikuti aturan-aturan itu. Itu namanya intervensi. Nah, intervensi, kalau intervensinya dari keimanan kita kepada Allah Ta'ala, intervensi karena ketaatan kita kepada Allah Ta'ala itu baik. Cuman kalau kita melihat ada 3 itu, nantinya memaksakan diri. Memang Allah Ta'ala itu Al-Jabbar. Kita bagian ilmu ukur, nyambung. Insya Allah, itu aja yang penting merumusnya. Kalau sudah paham itu, pasti apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita terima, dari Allah Ta'ala, dari sesama manusia, pasti kita ikhlas. Insya Allah itu nggak ada intervensi dari pihak luar, dari pihak hati kita sendiri pun juga nggak ada intervensi pemaksaan kehendak untuk menjadi orang baik. Dan memang untuk menjadi orang baik itu dasarnya dari mana? Ingin menjadi orang baik, biasanya ada embel-embel juga supaya kita dapat kepercayaan orang banyak, kan gitu. Itu juga salah. Kenapa ingin kepercayaan orang banyak? Kalau itu dari ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Ta'ala, kita butuh kepercayaan. Ya Allah ya Malik, untuk supaya apa? Untuk supaya bisa didengar apa-apa yang kita sampaikan kepada umat manusia. Karena kalau tanpa ada kepercayaan Allah Ta'ala, kalau ada tanpa kepercayaan dari sesama manusia menjadi komandan, ketua, dan kepala bagian dan sebagainya, mungkin ucapan-ucapan kita itu gak pernah didengar sama anggota, sama itu. Tapi kalau kita jadi pimpinan, pasti didengar apapun yang kita ucapkan. Nah, di sini kita manfaatkan karena ibadah kepadamu ya Allah, saya butuh kepercayaan untuk menyampaikan apapun yang engkau sampaikan, ajarkan. Gitu. Terus satunya tadi mana? Ya. Kita berdoa, ya Allah, dengan takwa kepada-Mu, uang yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan uang secara langsung, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebab dan pekerjaan. Pasti. Nah, apakah kalau kita mengambil pekerjaan itu kita terjebak dengan godaan setan atau gimana yang dimaksud? Saya berdoa ini butuh uang yang banyak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pekerjaan. Itu mah terserah Allah. Jadi artinya kembali kepada diri kita sendiri. Innamal a'malu binniyat, itu diceknya. Alasannya kenapa kita ingin uang yang banyak? Itu siapa yang memerintahkan kita sehingga kita munculnya keinginan mendapatkan uang yang banyak? Itu yang patut kita teliti. Jangan sampai kita terkecoh, dan Allah Ta'ala itu nggak bisa ditipu kan gitu. Nah, kalau kita akan takwa kepada Allah Ta'ala, saya ingin uang yang banyak. Dari mana perintah kepada hati ini? Dari mana yang memerintahkan hati sehingga kita ingin mendapatkan uang yang banyak? Coba di situ nanti diteliti. Toh nantinya akan ketemu ternyata dari setan. Kebanyakan seperti itu. Jadi belajar berdiam diri, belajar kholwat. Kholwat apa? Berdua-duaan dengan siapa? Dengan Allah. Allah yang maha apa? Kalau dalam hal ini adalah perlu kita mengetahui sesuatu. Artinya kepada Allah Al-Alim. Ada nggak di dalam diri kita sifat-sifat selalu sok tahu? Yang maha tahu siapa? Al-Alim. Allah Ta'ala. Teliti di hati kita. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Alim. La. Terus di hati kita cari dan cari. Sehingga kita bertemu dengannya. Dengan cara duduk berzikir, kita akan bertemu dengannya. Di sini adalah Asmaul Husna terlebih dahulu. Jangan jauh-jauh kepada zatnya.
sampai di dalam diri kita merasakan, mengatakan nadawu innani anallah, anasir innani anallah al-wahhab. Itu yang perlu kita curigai. Prasangka memang kata Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat, bagian dari prasangka itu adalah dosa, ayat 11-12. Jadi kita prasangka ini bukan hanya prasangka yang tidak ada ibadah kebaikan. Prasangka ini untuk supaya kita terhindar dari bisikan-bisikan setan yang menyesatkan. Jangan sampai kita terkecoh, bukan melenceng, karena melenceng di sini ada melenceng. Masih ada? Berarti dikira hanya sebentar ini, jam 8:30. Masih ada? Ada. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Yasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jwaji wa dzurriyyati wa halabitil kiram. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Makan khususnya Nabi Allah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratis sadah marajil hatin khususnya saja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi jami'i syuhada'i wa shalihin wal ulama wal awliya khususnya Syekh Qadir Jailani Sultanil Awliya Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cirebon kira. Wala hadrati wali Allah lisama. Bersih. Saudara kiri, saudara kali jaga, saudara kudus, saudara biasa, Rabbi Allah anhum sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa khususnya ba'da wafatin majalah. Summa ila al-ahid rasul la ahda li tijadil wa fil ya Abdul Ghafur hamdulillah khususnya Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu
والإسلام وسجل الأدلة على أكبر مصائب في هذا المقام رضي الله عنهم جل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي
وفضل الذكر فعلى من لا إله إلا الله 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 يا الله يا نصير 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 هو الله 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 لا إله إلا 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 الله يا الله يا نصير 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 يا الله يا نصير
Nasir, Ya Allah, Ya 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 Nasir, Allahu 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 Allahu
الباسط الخافض الرفيع المعز المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشاكر العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد المشي الشهيد الحق المغفر القوي القدير الولي الحميد المسلم الحي المحيي المميت الحي القيوم المجيد المجيد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم الباخر الاول الاخر الظاهر الباطن العلي المتعالي التواب المتقيم الغفور الملك الكريم الجلال والاكرام المسيط الجامع الغني الجامع الضال الاجر الهادي القدير الاخيار الرسول الشهيد الصبور سبحانك لا اله الا انت الغفار خلصنا من النار يا رب خلصنا من النار يا رب خلصنا من النار يا رب اللهم يا الله يا عظيم يا قدير يا كريم يا مقيم يا عالم سبحانك لا اله الا انت الغفار خلصنا من النار يا رب يا الله يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا عظيم البركات يا غافر الخطيئات يا سامع الاصوات يا معطي المسؤولات يا غافر التوبه يا عليم الخفيات يا دافع البليات سبحانك لا اله الا انت الغفار خلصنا من النار يا رب خلصنا من النار يا رب خلصنا من النار يا رب يا الله يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قلب خلق الخلق يا سوري الوعد يا موفي العهد يا عليك السيد يا رجال الجنان سبحانك لا اله الا انت الغفار خلصنا من النار يا رب يا الله يا وافي يا شافي يا معافي يا مجيب دعوة المضطرين يا قاضي يا هادي يا راضي يا علي يا وافي سبحانك لا اله الا انت الغفار خلصنا من النار يا رب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وارحمنا برحمتك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال سبحان من في سبب الفاتحة سبحان من فرجة المحزن سبحان الخزائن الفاتحة سبحان من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون اللهم يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب هب لنا علما نافعا ورزقا واسعا وبركة قرآن وشهادة يا الله يا رزق لنا يا الله يا رزق لنا يا الله يا رزق لنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك يا كبير الذي لا يقدر الباسط لباسط اللهم ربنا اجعل علينا مائدة من السماء تكون رحمة لأولنا وآخرنا وهي منك ورزقنا وأنت خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح افتح لنا أبواب الخير يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام فاحينا ربنا بالسلام وسلمنا من آفات الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله اللهم اغفر علينا من ناظرين وقلب الحسنين والباقين كما أخوينا روح في الجسد إنه على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله يا جار المستاجرين يا الله يا جار المستاجرين يا الله يا جار المستاجرين ya Allah yang melindungi orang-orang yang membutuhkan perlindungan kami berlindung kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang telah kami buat kami berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk yang selalu mengarahkan kami ke dalam perbuatan tercela dan maksiat yang selalu mengarahkan kami ke dalam perbuatan yang dapat merugikan kami baik di dunia dan di akhirat yang selalu mengarahkan kami ke dalam perbuatan ghibah dan memfitnah orang yang selalu perasaan orang yang selalu berprasangka buruk terhadap siapapun. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari pemerintahan yang selalu mengarahkan kami ke dalam perpecahan di antara kami. Yang selalu setan itu membisikkan kepada kami selalu memecah belah di antara kami baik dalam persahabatan kami atau dalam rumah tangga kami.
Jangan biarkan ya Allah di antara kami terjadi perpecahan akibat perbedaan baru kami yang dimunculkan oleh bisikan-bisikan setan disesatkan sehingga kami timbulnya nafsu dan ego kami dan hasutan-hasutan setiap orang yang menghadapi perpecahan di antara kami ya Allah ya Karim. Melainkan satukan kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Damaikan kami ya Allah baik dalam persahabatan atau dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami yang sakinah mawaddah warahmah dan kami berharap dan memohon kepada-Mu ya Allah, bimbing kami saat hidup ini ya Allah ya dalilal mutahhirin, wa ya Allah yang membimbing orang-orang yang bingung. Jangan biarkan kami bingung ya Allah untuk menghadapi hidup ini. Melainkan ya Allah bimbing kami dengan hidayah selama hidup di dunia ini sehingga kami tergerak dan kami laksanakan ketaatan kepada-Mu di dasar keimanan kami kepada-Mu ya Allah. Maka kuatkan iman kami di dalam qalbu kami semua ya Allah. Jangan biarkan kami mendapatkan sanksi atas perbuatan salah dan dosa-dosa kami, melainkan selamatkan kami dari sanksi itu ya Allah ya Karim, yaitu dengan pengampunan dari-Mu untuk kami ya Allah ya man la yaghfiru dzambahu wallahu ghafurur rahim. Ya Allah ya khairul ghafirin, maka ampunilah kami ya Allah dari dosa-dosa yang telah kami lakukan, dari dosa-dosa yang datang dari ucapan buruk kami. Seringkali kami yang ghibah, seringkali kami memfitnah, seringkali kami menyakiti dan menyinggung perasaan orang, seringkali kami berprasangka buruk. Khususnya ya Allah ya Karim, jangan biarkan kata-kata yang buruk kami menjadikan sanksi yang kami terima, melainkan selamatkan kami dari sanksi itu, yaitu dengan pengampunan dari untuk kami ya Allah ya Karim. Dan untuk selanjutnya bimbing kami sampai dipimpin dengan bimbingan hidayah dan taufik-Mu ya Allah ya Nur ya Nur ya Khaliqun ya Rasul Nur ya Munawwirul Qulub nawwir qulubana bi hidayatika wa rahmatika ya Karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kami mohon keberkahan kami yang berada di majelis ini. Terimalah amalan tasbih kami. Terimalah ya Allah amalan kami. Jadikan itu semua fadilah bagi kami yang kami harapkan dari-Mu, fadilah itu yang menjadikan kami makin kuatnya iman kepada-Mu, sehingga kami berdatangan ke tempat ini majelis atas dasar karena perintah tangannya kami kepada-Mu ya Allah ya Karim. Rahmatika ya arhamar rahimin, dan kami mohon kepada-Mu yang itu semua Engkau maha mengetahui, karena Engkau yang menciptakan kami semua, sehingga Engkau mengetahui apapun bentuknya keinginan yang di dalam kalbu kami semua ya Allah. Sangat terbatas kata-kata kami, tapi Engkau mengetahui apapun bentuknya keinginan di dalam hati kami. Maka kami mohon bimbingan ya Allah, jangan biarkan kami munculnya keinginan yang akan mendatangkan mudarat bagi kami semua dan tidak manfaat bagi manusia, melainkan ya Allah bimbing hati ini sehingga kami munculnya keinginan berdasarkan ketaatan kami kepada-Mu, sehingga kami munculnya keinginan yang Engkau bimbing kami sehingga apapun bentuknya keinginan akan mendatangkan manfaat bagi kami semua, dan Engkau ijabah apapun bentuk keinginan kami yang manfaat itu. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa haula wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Karim, kami mohon kepada-Mu karunia-Mu, berikan kami pengetahuan dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka cerdaskan kami ya Allah, cerdaskan kami ya Allah, sehingga kami mudah menghafal apapun yang kami pelajari, apapun yang kami baca, apapun yang kami simak ya Allah ya Karim, sehingga kami mudah menghafal, mudah menyimak, dan itu semua kami mohon bimbingan-Mu ya Allah, sehingga kami mengamalkan semata-mata dalam ketaatan kami kepada-Mu ya Allah ya Karim. Maka berikan kami karunia-Mu berupa ilmu yang manfaat, dan berikan kami kesempatan untuk banyak berbuat amal soleh sehingga kami makmur dengan amal soleh, yaitu dengan Kau berikan kami karunia-Mu berupa rizki yang berlimpah ruah yang penuh berkah maslahat manfaat di dunia wal akhirah, yaitu dengan Kau mudahkan kami untuk mendapatkan rizki dari-Mu dengan apapun bentuknya kami berikhtiar, baik kami dalam bekerja ataupun dalam pengangguran. Engkau maha pemberi rezeki yang sebaik-baik pemberi rezeki. Birahmatika ya arhamar rahimin, dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari rasa malu atau aib yang mungkin Kau turunkan kepada kami semua, karena kami sering berbuat salah, karena kami sering berbuat salah karena khilaf kami, atau karena perbuatan hasud dan zalim kepada kami yang menghendaki aib itu, rasa malu itu menimpa diri kami. Ya Allah ya Satar al-Uyub, ya Allah ya Satar al-Uyub,
Ya Allah ya Satar Ayub, wahai Allah yang menutup aib, yang menutup rasa malu itu, jangan biarkan ya Allah kami mendapatkan aib itu, rasa malu itu, melainkan tutuplah aib itu, rasa malu itu untuk kami, yaitu dengan pengampunan darimu untuk kami apapun bentuknya kesalahan yang telah kami perbuat, kesalahan karena khilaf kami, dan kami sangat bermohon kepada ya Allah ya man tawaddu aku lisan dawati, lunakan untuk kami orang-orang yang hasud dan zalim kepada kami, kama la yatarhami dari dalam masalah, dan selamatkan pula kami dari dampak ibadah dan fitnah mereka. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Khusus kami mohon kepadamu ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tabib man la tabib lahu, ya Allah ya Tabib man la tabib lahu, ya Allah ya Tabib man la tabib lahu. Kami mohon kesembuhan darimu untuk kami yang saat ini ditembak sakit, baik sakit itu yang sudah lama tidak sembuh-sembuh ataupun yang baru sakit, baik kami yang berada di majelis ini atau saudara kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang tidak hadir pada kumpulan ini. Kami mohon ya Allah sembuhkanlah kami dari sakit yang kami derita, baik datangnya dari medis ataupun datangnya secara kezaliman bangsa manusia, baik sakit lahir ataupun batin, terganggu syaraf-syarafnya atau sakit medis. Engkau Maha Penyembuh ya Allah, sembuhkan kami dengan rahmat-Mu sebagaimana Engkau telah memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang telah Engkau sembuhkan dengan rahmat-Mu. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samii'ul 'aliim. Bi barakati wa syafaa'ati rasulika wa bi barakati mu'jizati Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah ya Karim ya khairun nasirin, wa ya Allah yang sebaik-baik penolong dari semua yang menolong. Engkau ketahui di antara kami, saudara kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang sakit ditimpa permasalahan yang sangat berat dirasakan olehnya, gelap hatinya, tidak tenang pikirannya, menjadikan gundah jiwanya karena permasalahan itu, sedangkan permasalahan itu adalah akibat kesalahan yang telah kami perbuat, akibat kecerobohan kami dalam bekerja, akibat nafsu dan ego kami, akibat perbuatan hasud dan zalim setiap orang yang menghendaki permasalahan itu menimpa diri kami. Ya Allah ya khairun nasirin, wa ya Allah yang sebaik-baik penolong dari semua yang menolong, tolonglah kami ya Allah dari semua permasalahan yang kami hadapi saat ini, karena Engkau adalah Maha Penolong dari semua yang menolong, sebagaimana Engkau telah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan dari semua kasusnya, dari semua permasalahannya, yaitu dengan Engkau berikan kami, untuk kami jalan keluar yang baik dari semua permasalahan itu, sehingga apapun bentuknya permasalahan yang kami hadapi saat ini selesai atas kehendak-Mu ya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Karim, kami mohon ya kepadamu ya Allah, khusus bagi anak cucu kami, jadikan mereka semua anak cucu kami orang-orang yang selalu takwa berbeda kepadamu, patuh dan taat pada orang tua, cerdas dan tauladan, serta membaca manusianya dengan sehat walafiat, makmurkan rezekinya dengan penuh keberkahan, takdirkan mereka dengan takdir yang baik, Kau bahagiakan mereka dunia dan akhirat, jadikan mereka yang ahli sholat dan ahli keberuntungan, pertemukan mereka dengan jodohnya yang sakinah mawaddah warahmah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kami mohon pula kepadamu di antara kami, saudara sahabat kami yang belum mendapatkan jodoh, berikan mereka ya Allah jodoh yang baik sesuai dengan harapan mereka, sesuai dengan ridho-Mu, sesuai dengan harapan kami sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai sahabat. Maka ya Allah pertemukan dengan mudah mereka dengan jodoh yang sakinah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kami mohon pula kepadamu ya Allah yang saat ini belum mendapatkan keturunan, baik saudara kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang tidak hadir pada kumpulan ini ataupun yang berada di majelis ini, khususnya yang belum mendapatkan keturunan, dan mengharap dan memohon kepada Allah berikan mereka ya Allah anak yang soleh-solehah. Dan kami mohon keberkahan Nabi Allah Zakaria alaihissalam, birahmatika ya arhamar rahimin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Karim, kami sangat bermohon kepadamu kesuksesan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami ikhtiarkan, dan kesuksesan itu tentunya kami sangat bimbingan, sangat membutuhkan bimbingan ya Allah, sehingga apapun yang kami ikhtiarkan selalu keberhasilan yang kami dapatkan dengan penuh kebaikan dan keberkahan. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kami mohon kemudahan untuk berangkat ke Baitul Haram, dan mabrurkan kami dan pengamalannya, selamatkan kami dalam perjalanannya,
birahmatika ya arhamar rahimin wa haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Karim yang Maha mengetahui keinginan dan kalbu kami semua, maka ya Allah kabulkanlah semua doa-doa kami birahmatika ya arhamar rahimin wa haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Dan berkahilah kampung halaman ini, kampung Citembok ini yang selalu kami jadikan tempat untuk berjalan melakukan amalmu, makmurkan rezekinya ya Allah penghuni, damaikanlah ya Allah penghuni-penghuninya. Jangan biarkan ya Allah di antara kami terjadinya perpecahan, melainkan satukan kami dengan penuh keberkahan. Dan kami sangat bermohon khusus bagi negeri kami, jadikan negeri kami yang aman dan sejahtera birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kami berlindung kepadamu dari perbuatan hasud dan tolim, baik datangnya dari golongan manusia ataupun dari bangsa golongan jin ataupun dari bangsa setan yang melalui berupa sihir, tandong, cantet, guna-guna dan gedam dan hipnotis. Dan kami mohon keluarkan pula dari diri kami saat ini pengaruh sihir, tandong, cantet, guna-guna dan gedam dan hipnotis dan apapun bentuknya keburukan yang ada di dalam diri kami. Berahmat ya Allah Sultan wa ala jami'i khalqana yaqul ma yasha dan kami berlindung kepadamu dari benturan dan binatang yang berbisa, dan kami mohon kesembuhan darimu akibat benturan dan binatang yang berbisa. Allahumma bihaqqi man qala ya hadid ni'mal sabiqut al-qadir tasammahu sholihan min bima ta'maluna basir. Allahumma qaddir darqil marid darbi wa la taqul ya bidil qadir wa min al-qisri. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan khusus ini berlakukan untuk kami yang berjamaah di tempat. Dan siapapun yang meminumnya ya Allah, kabulkanlah semua doa-doa kami yang saat ini yang meminumnya apapun bentuknya. Kami mohon pada saat ini khususnya birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Karim, kami mohon bimbingan ya Allah ya, khusus bagi sahabat-sahabat kami, saudara kami, keluarga kami yang saat ini. Bimbing mereka semua ya Allah dengan memberikan semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah ya Karim. Birahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Ilah ya Allah, Allahumma qadi jami' hajatina amin wa aksir amwalana wa habibna wa alina syaitan rabbana iqbal bana hadita wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ya Allah ya Fatah iftar lana abwaab, ya Allah ya Salam fahyina rabbana bisallam wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Insyaallah. Dan ini nanti kalau seandainya ini terus menerus berjamaah tiap hari Kamis, kalau sudah mencapai makomnya akan saya arahkan, akan saya ijazahkan yang itu semua mengandung hikmah dan fadilah. Tapi kalau sekarang bisa diberikan maka terkecoh dengan sifat-sifat dunia nantinya. Jadi ini penting juga, penting tapi didahulukan untuk supaya kita mencapai kepada makomnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, di ujung burung lah. Ujung burung. Di buah ujung burung. Saya kira To be continue. ujung burung di dalam sana. Jangan rumah ini benar-benar saya aja iya. Harus ngobrol. Janji ya. Sawe, di ngebatur. Bisa ngomong kita. Harinya mah dulu. Ya, sama ngomong. Warung, kalau cuma hei, ngerokok, berkati. Kamu bisa, kamu ini pakai dan kulit dia dicuci. Sih ngomong sama goreng gigi, kamu kerja di kulit kamu. Telepon Adi saya di belakang Win Emil Putri Oh, itu udah salah